Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yaitu masuk di bab kedua, yaitu bab berbusana muslim atau muslimah sesuai syariah agama Islam. Sesuai kesepakatan kita, seharusnya hari ini Pak Ulil Google Meet, tapi karena persiapan PTM, pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga Pak Ulil jelaskan lewat video PowerPoint ini. Nanti Pak Ulil akan tampilkan PowerPoint dan Pak Ulil akan menjelaskan bagaimana yang seharusnya kita sebagai muslim atau muslimah berpakaian sesuai syariah agama Islam. Apakah kita harus mengikuti tren zaman sekarang dengan berbagai model pakaian yang ada, atau kita hanya sekedarnya saja, atau ya ini passion saya gitu. Maka lewat video pembelajaran kali ini Pak Ulil akan menjelaskan salah satu PPT, yaitu PPT kedua yang akan Pak Ulil jelaskan lewat video ini. Oke, jangan lupa disimak. Nanti jika ada memang kalian bertanya lebih jelasnya, bisa lewat Japri ke Pak Ulil, bisa ke WA atau lewat Instagram dan sebagainya. Atau silahkan nanti bisa bertanya atau komen di video ini ya. Oke, ya, kita mulai saja. Berbusana muslim atau pandangan agama Islam, bagaimana kita sebagai muslim atau muslimah untuk berbusana dalam kehidupan sehari-hari ya. Maka yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, yang pertama ada manfaat berbusana sesuai syariah, berpakaian dalam syariat Islam, yaitu meliputi ada fenomena berbusana masa kini, berbusana yang sesuai syariat agama Islam. Sesuai syariat Islam itu yang bagaimana? Kemudian batasan aurat bagi pria, batasan aurat bagi wanita muslim, baik itu muslimah, itu yang bagaimana batasannya, ya kan? Kemudian ada perintah menutup aurat dan berpakaian sesuai syariah, ya. Nanti Pak Ulil akan menjelaskan 4 dari bahasan berikut. Yang pertama adalah perintah menutup aurat dan berpakaian sesuai syariah. Ya. Kenapa sih kita harus menutup aurat, kan gitu? Kenapa? Apakah memang di dalam Al-Quran itu ada perintahnya? Ya. Maka di dalam Quran surat An-Nur ayat 31, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka, dan hendaklah mereka menutup kain kudung kendala mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka. Nah, di dalam Quran surat An-Nur ayat 31 ini sudah jelas, janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka. Maksudnya bagaimana, Pak? Nah, maksudnya adalah contoh perhiasanmu itu apa? Yang ada di dirimu itu termasuk perhiasan atau enggak? Ya? Kalau perhiasan yang sangat mulia, ya silahkan ditutupi. Jangan kau tampakkan, kecuali ya memang yang perempuan ya pakai anting, pakai kalung dan sebagainya, itu kan sudah biasa nampak dari mereka. Tetapi kalau yang dengan poin-poin khusus, kecuali ya misal apalah termasuk daerah-daerah yang membuat syahwat seseorang lawan jenis kita tertarik, itu kamu harus tutupi ya. Dan janganlah kamu menampakkan perhiasan mereka. Selanjutnya adalah perintah menutup aurat dan berpakaian sesuai syariah. Mengapa di dalam pembahasan ini ada berpakaian sesuai syariah?
menutup aurat harus dilakukan dengan hijab yang memenuhi syariah seperti yang diperintahkan dalam satu ayat, yaitu surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Nah, jalabibihinna ini adalah hijab atau kerudung. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, ya termasuk kita ya, termasuk kamu kan termasuk anak-anak anak-anak orang mukmin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya apa? Supaya mereka lebih mudah untuk dikenal karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, memang ketika kita memilih berhijab, ketika kita memilih tidak berhijab, setidaknya jagalah dirimu itu dari sesuatu yang akan menimbulkan syahwat bagi lawan jenismu, begitu ya. Misal passionmu adalah ya sudah, ini kan perintahnya kan mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh. Ya kita sewajarnya lah ya, sewajarnya ya memang itu ya Arafi ya pakai Arafi, pakai pasmina ya pakai pasmina. Ya model-model hijab sekarang kan sudah tren kan, banyak yang sebagainya. Tetapi ketika kita memilih tidak berjilbab, apa alasanmu kamu tidak berjilbab kan begitu ya. Loh Pak, saya nek berjilbab itu panas. Dulu ketika orang-orang yang di Mekah, yang di Madinah, panasnya lebih kayak apa kan gitu. Nah, tetapi karena kita passion kita berpakaian sesuai syariah di Indonesia itu yang seperti apa, ya kita ikuti saja. Tidak harus kamu harus bercadar dan sebagainya. Ya kita mengikuti yang ada di Indonesia. Syariah agama yang sesuai dengan apa yang kita yakini. Selanjutnya, hijab, batasan aurat bagi pria dan wanita muslimah. Nah, secara umum, aurat bagi wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, itu jika di hadapan yang bukan mahramnya. Ya, mahram itu adalah orang yang tidak boleh dinikah, itu adalah mahram. Ya, nek muhrim itu artinya adalah orang yang berpakaian ihram. Tetapi nek mahram adalah orang yang tidak bisa dinikah. Contohnya ya masmu, adikmu, orang-orang yang tidak boleh kamu nikah atau nek kamu pegang mereka itu tidak membatalkan wudhu, nah, itu adalah namanya mahram. Nah, untuk mahram nanti kita akan pelajari besok lah di kelas 12 itu ada bab menikah, itu nanti juga membahas tentang mahram. Tetapi untuk berpakaian ini, misal kamu di rumah, misal kamu ya seluruh wajah kecuali telapak tangan. Ya, tapi kalau memang itu keluargamu sendiri atau di rumah ya kamu sudah biasa nggak apa-apa. Tapi nek kamu keluar dari rumah atau kamu ya sekolah, belanja dan sebagainya, ya itu nanti bisa seluruh wajah kecuali itu. Ya minimal pakaiannya wajar lah ya, wajar kamu ya menutupi auratmu, tidak mengundang syahwat. Intinya itu berpakaian yang tidak mengundang syahwat. Ya mengundang syahwat itu bagaimana? Sing ngetok-ngetok ke lekuk-lekuke tubuhmu, ya itu kan sing menonjol-nonjol ke bagian-bagian tertentu. Nah, itu seorang laki-laki pasti akan tertarik. Loh, kok gede ya? Loh, kok cilik ya? Nah, itu pasti ya. Itu pasti ya. Mindset seorang laki-laki itu pasti menujunya ke arah situ. Tetapi ketika kita memang sudah berpakaian wajar, tidak mengundang syahwat, ya itu enggak apa-apa. Nah, selanjutnya
batasan aurat bagi pria dan wanita muslim jika di hadapan mahramnya, ya, jika di hadapan mahramnya, yaitu orang yang tidak boleh kamu nikah, yaitu boleh menempatkan tempat-tempat perhiasannya berada, misal leher, pergelangan tangan, pergelangan kaki, itu boleh. Karena dengan apapun itu sudah keluarga sendiri kan, sudah keluarga, tentu tidak akan mengundang syahwat. Nah, misal ada kadang itu ada seorang laki-laki hanya melihat tangan seorang wanita itu, ya apa, ada bulunya, itu bisa mengundang syahwat, ya. Dia hanya melihat lehernya seorang wanita saja itu kadang bisa menimbulkan syahwat, ya. Itulah maka kenapa kita harus menutupi, kenapa kita harus apa, menghindari hal-hal itu supaya tadi agar tidak diganggu oleh seorang laki-laki. Contohnya gampang lah, kamu jalan-jalan, kamu gue katoan cekak, kausan street, nah, kamu melaku. Enggak, mesti yang dalan lah. Kadang ono sing namake, kadang ono sing belalaan, ya kan? Mata-mata buaya itu kan ya pasti itu. Tetapi berbeda ketika kamu berpakaian apa, sesuai dengan syariat, ya wajar, pasti hanya biasa. Oh, ayu, oh cantik, ya kan? Itu hanya sekedar itu. Tetapi nek kamu sudah menampakkan sesuatu yang tersembunyi di dalam dirimu, nah itu nanti seorang laki-laki akan tertuju kepada kamu. Ya minimal kamu diganggu, hai cewek. Nah itu pasti itu. Ya minimal itu adalah diganggu. Selanjutnya, batasan aurat bagi pria dan wanita muslim. Sedangkan bagi laki-laki, tadi nih wanita di luar itu kan seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Nih, bagi pria yaitu dari pusar sampai lutut di hadapan mahramnya ataupun bukan. Jadi nek seorang laki-laki itu auratnya adalah tapi kan kamu yo masuk sekolah. Lupa sekolah yang penting menutup aurat lah ya. Menutup aurat, mengkatoan 3/4 itu kan ya itu bukan sesuai dengan norma-norma yang ada. Ya, maka kita hidup di negara demokrasi, di negara tercinta negara Indonesia ini, ya kita mengikutilah apa yang ada di Indonesia ini. Apakah sesuai dengan syariat tidak? Kalau sesuai syariat ya kita lakukan. Kan gitu kan. Kan juga bagus kan. Kamu sekolah masa yuk katoan 3/4 terus gue buku gue tas aja nggak wagu. Oh, pokoknya sabuan sisan. Nah, maka nek di hadapan mahramnya kamu hanya 3/4 terus berdiding nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai kita yang minimal kita bermoral lah, berakhlak, berbudi pekerti. Oh, nek begini bagus. Oh, nek begini tidak bagus. Itu kan kamu pasti tahu. Lanjut, berpakaian dalam syariah Islam. Nah, ini yang kan kiri fenomena berbusana masa kini, ya kan? Mau sing diubul-ubul kayak gini, kayak kembang, terus kayak bros dan sebagainya. Nah, ini adalah fenomena berbusana masa kini. Ya, kita boleh mengikuti fenomena-fenomena atau tren-tren yang ada, tetapi jangan sampai melampaui batas. Ya, melampaui batas itu misalnya bagaimana? Terus kerudungnya dikuai ubel-ubel kayak apa dan sebagainya. Ya. Yang penting masih mengikuti norma-norma Islam, ya tidak tidak sebegitu. Intinya yang penting kamu berpakaian itu tidak mengundang syahwat seorang lawan jenis. Ya, itu ini tren-tren banyak wis iki durung apa jilbab iki durung duwe wis metu tren anyar neh. Engko delok neh tren neh. Nah, itu perkembangan zaman semakin cepat. Maka kita harus pandai memilih ya, memilih itu kan yang bagus yang bagaimana, yang saya gunakan yang bagaimana. Nah, itu silahkan kamu pilih sendiri sesuai dengan dirimu ya. Nek kamu apa misal kamu ireng ya aja nggawa sing ping-ping ngono ya aja lah ya. Nah,
nek kamu ireng jangan pakai yang putih-putih, ya kan? Tetapi standar lah, kita harus menyesuaikan. Misal nek kamu pakaiannya warnanya apa, jilbabnya harus apa. Itu yo ya memang wanita seperti itu. Kadang itu punya jilbab dengan berbanyak warna karena setiap satu baju itu pasti ada jilbabnya ya. Itu seorang wanita. Nek laki-laki kan enak. Kamu pakaian apapun tinggal pakai peci kan. Ya, itu sudah. Tapi nek wanita itu pakaian ini harus jilbabnya harus ini, engkau pakaian ini roknya harus ini. Itu semua wanita itu diperhatikan. Maka ketika kamu seorang laki-laki tidak bisa apa ngemong wong wedok ya wis anane ya wis cuekin ya. Nah, maka kita harus pandai. Ya memanglah wanita adalah perhiasan itu harus dimuliakan ya. Selanjutnya nah, kamu tinggal milih yang mana? Apakah yang kiri, apakah yang kanan? Silahkan pilih sendiri. Nah, berbusana yang sesuai dengan syariat Islam secara global ya, secara global busana yang sesuai syariat yang harus memenuhi kriteria satu ya, itu satu ada tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian di luar batas kebiasaan ya. Ojo sing wow ya, tidak berlebih-lebihan lah. Yo nek kamu suka boleh lah kamu pakai pakaian yang bermerek dan sebagainya. Tapi yang penting sesuaikan dengan budgetmu ya. Budgetmu itu bagai piro. Nah itu kan berpakaian jangan di luar biasa. Tujuan utama dari berpakaian adalah untuk menutup aurat, bukan untuk riak, bukan untuk menarik perhatian, ora kanggo pamer. Ya. Jadi nek kamu, ketok sing tren iki, wah tuku iki. Nah, kok gen ketok daerah iki. Nah, itu jangan ya. Jangan untuk riak. Riak itu adalah pamer. Harus mangkat sekolah apa sepatunya wape ya kan bajunya sing apa tasnya sing begini ya itu kan terkadang itu wanita yo gengsinya besar sekali itu ya aku dunia nek training ini aku dunia aku duwe iki nah wah gen apa saing aku duwe iki aku dudu iki ya biar menarik perhatian nah berbusana tujuan utama berbusana adalah untuk menutup aurat, bukan untuk pamer, bukan untuk ria, ya. Yang selanjutnya tidak diperbolehkan memakai pakaian yang terbuat dari kulit binatang, buas seperti singa, harimau dan lainnya. Yo paling kainmu lah Pak, tuku kain yang biasa aja ra iso puneh tuku kain kulit ya gitu ya. Kulit itu bisa digunakan satu ketika hewannya halal atau sudah apa proses kulitnya itu disama itu boleh ya kan jadi tidak perlu lah kita mosok ya kamu terus kayak singo trio macan kan ya kita waku kamu pakai itu ya. Selanjutnya tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra dan mengenakan emas. Cah lanang kowe nek kalungan emas berarti hukumnya haram. Ya, sekarang kamu sing nggawa kalung emas, ada kan yang kemarin tahun kapan? Sing sekarang kelas 12 itu ada anak yang kalung, "Pak, aku ditukake bapakku kok." Nah, itu belikan boleh, tapi ojo dienggo. Wong lanang kuwi gak oleh nggawa mas-masan. Mas-masan kuwi dienggo kanggo nining wong wedok ya, ya itu muliakan ya kan laki-laki itu murah kan cuma cukup jam tangan nek cincin ya jangan yang cincin dari emas atau apalah dan sebagainya itu enggak jadi bolehlah kamu memilih pakaian yang lain yang penting jangan satu ojo nggo sutra itu kain yang ketika dipakai di tempat panas hawanya dingin, tapi nek dipakai di tempat yang dingin hawanya panas. Itu kain sutra asli. Nek kain sutra kan sutra Samarinda, sutra apa, sutra biasa itu kan. Ya, maka satu laki-laki aja nggo emas, aja nggo sutra. Nek wong wedok wis terserah. Arep nggawa sutra, arep nggawa emas, enggak apa-apa. Yang penting
masih sesuai syariat Islam dan sewajarnya, ya. Tidak diperbolehkan memakai pakaian yang bergambar salib dengan beragam modelnya. Yo nek kamu muslim, yo aja nggawa sing ana gambare kene Yesus dan sebagainya. Ya nek muslim ya muslim lah, sewajarnya saja lah, ya. Tidak diperbolehkan memakai pakaian yang bertulisan huruf-huruf yang tidak dimengerti maknanya dan ada unsur-unsur pengagungan terhadap orang kafir atau kata-kata buta yang melanggar syari dan etika, ya. Intinya nek ketika kamu memang bisa melakukan sholat sesuatu ibadah dengan pakaian yang tidak ada tulisannya. Karena apa? Orang yang di belakangmu itu, nek laki-laki ya, kamu coblos nomor 3 ya, neng buri ini partai apa, neng buri kaos partai itu sehusuk-husuknya Pak Ulil aja terkadang sarungi Wadimor, sarungi Atlas itu kadang membaca. Nek seorang wanita, jilbabnya kok apa rendone apa ya, kertip-kertipnya apa ya, itu pasti, ya. Maka kita berpakaian sewajarnya saja. Jangan sampai nanti ketika kita berpakaian mengganggu ibadah orang lain, ya. Selanjutnya adalah busana yang sesuai syariat Islam. Dalam buku Berjilbab karya Ustadz Felix Shaw menerangkan bahwa pakaian wanita menurut syar'i adalah yang memenuhi kriteria berikut ini. 1. Menutup seluruh aurat, ya, auratnya tadi laki-laki apa, auratnya perempuan apa. Tidak menyerupai pakaian pria. Bagi pria tidak menyerupai pakaian wanita, ya. Tidak menyerupai pakaian wanita non muslim, ya. Kita harus bedakan lah, dia yang non muslim berpakaiannya seperti itu, kita yang muslim berpakaiannya bagaimana, gitu ya. Selanjutnya busana yang sesuai syariah Islam yaitu yang tidak tabaruj. Tabaruj itu adalah ketat, ya, kata memperjelas bentuk lekuk tubuhmu itu adalah termasuk tabaruj, ya. Sing ngene. Nah, wongku sing ketok buahenol dan sebagainya. Nah, itu adalah ketat. Itu sesuai syariah Islam itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Yaitu mata seorang laki-laki itu pasti akan menuju ke arah situ. Itu pasti, ya. Tidak usah jauh-jauh, misal Pak Ulil. Ya Pak Ulil tahu lah. Oh, pakaian ini tuh. Nah, yo alhamdulillah seneng. Cuma kan yang mendapat nek kamu melihat sesuatu seketika itu ya nggak apa-apa, kan nggak dosa. Tapi nek kamu bar noleh balik meneh yuk. Oh, ya itu sih nggak boleh. Seorang laki-laki pas papasan cek. Oh, boleh kamu nggak berdosa. Tapi nek terus noleh kamu balik meneh, nah itu yang berdosa, ya. Nah, itu maka itu pasti seorang laki-laki memang kodratnya itu seperti itu, ya. Lanjutnya adalah tembus pandang. Tembus pandang ya terkadang kita abang toh. Oh ireng toh. Nah, itu jadi tembus pandang, ya. Jangan sampai hindarilah pakaian-pakaian tembus pandang. Yang selanjutnya adalah wangi hingga mengundang perhatian yang bukan mahramnya. Kadang orangnya itu belum ada, baunya itu loh sudah tercium. Wangi ini sopo iki? Nah, wong jebule nembe lewat atau sudah lewat sejak tadi tapi ambune iki jek keri nang kono. Iki bar sopo to kok wangi. Nah, itu jadi kita pakaian wangi itu ya wangi memang sunnah karena berbau wangi itu bisa menambah akal pikiran kita. Tetapi wangi yang bagaimana dulu, sewajarnya saja, ya kan? Pakaian atau kerudung yang berhias-hiasan untuk mengundang perhatian atau menarik hati orang yang melihat kita. Maka jangan sampai kita pakai pakaian, kita pakai model pakaian dan sebagainya yang akhirnya orang itu akan melihat kamu, akan api pakaiannya. Nah, akhirnya kan terus ya, itu yang tidak diperbolehkan. Sewajarnya saja. Nah, busana yang sesuai syariah Islam
Nah, ini ada kan, sono model jilbab wis ping pira wae, ya kan? Nah, menggunakan kerudung yang dibentuk-bentuk menyerupai bagian aurat yang seharusnya ditutupi. Kadang kan ada kan orang beli jilbab terus jilbabnya dilebokke ning kaos, ya kan? Oh, ning kaos itu kan seharusnya kan jilbab itu kan untuk menutupi dadamu kan, untuk menutupi dada itu kan. Malah kadang dimasukin ning kaos dan sebagainya. Nah, itu kan terkadang yang kadang seorang wanita itu tanpa menyadari adalah pas berjilbab, nah, nek foto di jilbabnya disampirkan yang gini, dibuka itu kan, nah itu kan akhirnya orang gede ya, nah, kan itu cilik ya, nah itu kan maka tujuan untuk berjilbab adalah untuk menutupi bagian-bagian yang seharusnya kita tutupi, ya. Busana yang sesuai syariat Islam yang keenam adalah tidak menggunakan kerudung yang berbentuk punuk unta ya gitu mau rambut musim dawa terus ada punuk untane itu tidak diperbolehkan. Nah, itu bermacam-macam punuk unta. Malah jadi kayak alien kan. Nah, ya itu jangan sampai lah ya. Tidak berhias atau berdandan diri selain untuk suami. Nah, Pak Ulil percaya kamu ya pacar ora duwe apa meneh ya kan. Nah, maka kita berhias ya untuk agar menambah kesunahan dalam ibadah kita, ya kan. Nek kamu nanti sudah punya suami, ya dandanmu itu hanya untuk suami karena pahalamu itu ada di suami. Kemudian tidak menggunakan pakaian yang menutupi seluruh aurat, namun hanya untuk mengejar kepopuleran saja. Ya, kamu tidak karena lillahi ta'ala, ya kan, orang karena Allah, tapi karena seseorang yang akan kamu dapatkan atau karena hanya untuk biar disenangi dan sebagainya, ya itu jangan. Ketika kamu sudah memutuskan untuk berpakaian, niati kamu berpakaian adalah sesuai syariah, kamu berpakaian karena Allah untuk menutupi atau untuk mengikuti syariah agama yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ya, ini contohnya banyak. Kemudian apa sih manfaatnya berbusana sesuai syariah itu? Yang pertama adalah menghindari diri dari perbuatan dosa. Itu pasti kan. Wis jenenge wong wis sudah berpakaian, nah, tidak akan mungkin dosa, ya. Nah, tetapi nanti ketika kita contohnya ya yang mungkin ada kan yang tidak berjilbab karena memang dia memutuskan tidak berjilbab, tidak apa-apa. Tapi yang perlu kita garis bawahi itu pilihan mereka, pilihan kamu syariah hanya sebagai batasan-batasan kita, kamu mau melakukan atau tidak. Itu nanti kan yang tahu kamu sendiri. Yang kedua adalah terhindar dari fitnah dan kejahatan. Orang yang berpakaian sesuai syariah tentu akan terhindar dari fitnah. Contohnya ya mengundang sahabat tadi kan, akan memiliki sifat seperti bidadari surga. Nah, wis kamu nek, ternyata bidadari surga itu sudah turun duluan ke dunia. Ya, itu kan kamu karena saking anggun, saking manis, saking cantiknya, ya kan. Bukan hanya parasnya, tapi juga budi pekerti akhlaknya, kan begitu. Menjaga tubuh dari pengaruh buruk lingkungan dan cuaca. Tentu syariah itu ada tujuan atau manfaat yang kita dapatkan dari syariah itu. Memperlambat gejala penuaan, ya kan? Contohnya gampang, ya wis lah sing tidak berjilbab sudah cepet tua. Lah piye, Pak? Aku bae ketok tua men, Pak Uli aja ketok 6 kan. Ya. Membuat si pemakaian menjadi lebih cantik dan lebih anggun itu pasti, ya kan? Itu pasti. Seorang laki-laki kamu tekok sing cah lanang kuwi, dia senakal-nakale wong lanang, sak nakal-nakale wong lanang, dia pasti akan mencari istri yang baik, mesti kan minta istri yang solihah. Nah, padahal dia bejujak, dia beling, ya, itu pasti ya. Seorang laki-laki itu pasti seperti itu. Menimbulkan rasa hormat dari siapapun. Seorang akan menghormati kamu dari cara kamu berpakaian. Oke, terima kasih ya. Sedikit tadi penjelasan Pak Ulil tentang berbusana Muslim. Sekali lagi Pak Ulil mohon maaf ketika memang yang seharusnya
Pak Ulil Google Meet, tetapi karena memang ini ada persiapan PTM ya. Semoga pandemi ini segera berakhir, tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga hati. Dari Pak Ulil tetap salam santuy dan juga selalu buat kalian semua yang aktif, yang kreatif. Tetap yang Pak Ulil selalu minta adalah silahkan dijaga akhlak dan budi pekertinya. Sepandai apapun kamu, sekaya apapun kamu, tetapi jika kamu tidak punya akhlak, orang tidak akan menghormati kamu. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan. Dari Pak Udil. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yaitu masuk di bab kedua, yaitu bab berbusana muslim.